Jadi metode yang sangat simpel, sangat mudah. Ini ya kita berdamai dengan jiwa. Berdamai dengan jiwa kita sendiri. Jadi saya selaku pembimbing hanya membimbing, mengantarkan sampai kepada tujuannya, yaitu ke jiwanya. Jiwa kita. Padahal jiwa kita itu kekuatan yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang akan bisa memenuhi apapun hajat keinginan kita dan akan mengarahkan yang baik-baik. Itu. Kalau kita tidak berdamai dengan jiwa, ya kita akhirnya jiwa kita akan terpaksa mengikuti jasadnya, akan mengikuti panca inderanya, yang cenderung panca indera kita mengikuti hawa. Jadi yang nyiksa kita itu hawa di dalam jasad kita. Roh kita menjerit karena tidak punya kuasa, karena tidak pernah dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Sirot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Saya senang sekali bertemu dengan Umi malam hari ini. Sama-sama, kami pun juga senang kehadiran Bapak pada kami di padukuan kami. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Sirot. Semoga pertemuan kita ini jadi barokah. Amin, 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 amin. Ya, jadi saya ini sudah melalang buana untuk mencari kedamaian dalam hati, terutama mencari jati diri saya sendiri. Jadi berbagai macam aliran, mulai dari syariat, tarekat, kemudian masuk di hakikat ma'rifat. Nah, tapi setelah saya bertemu dengan Ibu Sio, itu langsung klik. Karena metodenya sangat simpel sekali, sehingga itu saya mengambil kesimpulan bahwa satu kali klik itu langsung klik dengan yang Maha Pencipta. Nah, itu bagaimana Bu sebetulnya metodenya itu, caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan kami Healing Jiwa yang pada hari ini kedatangan tamu yang subhanallah sangat luar biasa. Pertanyaannya juga Masya Allah, dia sudah penyaksian bagaimana dia merasakan metode yang kita ajarkan sangat sederhana, simpel, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari. Insya Allah mudah-mudahan kedatangannya ke pondok kami, Pondok Sirot Asifah, memang sesuai harapan. Dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan keinginan-keinginan Bapak, insya Allah. Jadi metode yang sangat simpel, sangat mudah, ini ya kita berdamai dengan jiwa, berdamai dengan jiwa kita sendiri. Jadi saya selaku pembimbing hanya membimbing, mengantarkan sampai kepada tujuannya, yaitu ke jiwanya. Setelah nanti bimbingan sampai kepada jiwanya sendiri, ya sudah ikutin aja jiwanya sendiri. Jadi kita udah sampainya ibarat malaikat Jibril nganterin Nabi Muhammad SAW, ya kita udah sampai. Nggak bisa ikut masuk ya udah sendiri, dirinya sendiri, jiwanya sendiri dengan yang punya jiwa. Jadi
Jadi metode yang mudah, yang sangat sederhana untuk berdamai dengan jiwa. Ya, contoh simpelnya seperti tayangan yang kedua ya, YouTube kita yang kedua itu di situ ada cara praktek dasar untuk healing jiwa, meditasi dasar itu sudah insya Allah mendekati sempurna lah gitu, mendekati. Memang tidak semuanya seperti yang ditayangkan, memang lebih sempurna lagi ya kalau dibimbing dalam bimbingan sang pembimbing. Jadi tidak sulit, sangat mudah sekali, dan tidak harus pakai wirid, tidak harus pakai mahar, tidak harus pakai macam-macam. Tapi bagaimana kita memahami jiwa kita, berdamai dengan diri kita, jiwa kita yang selama ini ya kita abaikan. Ya taunya kita pakai panca indera, ya pakai, kita ajak kemana pakai. Itu adalah kekuatan yang ada di jasad kita, di badan kita, bukan di jiwa kita. Padahal jiwa kita itu kekuatan yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang akan bisa memenuhi apapun hajat keinginan kita dan akan mengarahkan yang baik-baik. Itu. Kalau kita tidak berdamai dengan jiwa, ya kita akhirnya jiwa kita akan terpaksa mengikuti jasadnya, akan mengikuti panca inderanya, yang cenderung panca indera kita mengikuti hawa. Hawa itu keinginan, dan keinginan itu tidak terlalu mau mengikuti jiwanya. Kalau jiwa itu selalu tidak mau berkhianat, selalu maunya ngikutin samina wa atokna kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi kalau hawa ini cenderung kepada puas, sedangkan puas nggak akan ketemu puas sampai jatah kita selesai. Kita sudah nggak bisa memakai panca indera kita ini, kita belum puas, belum bisa puas, nggak akan pernah ketemu puas. Jadi bagaimana caranya kita berdamai dengan jiwa kita untuk bisa mempengaruhi panca indera kita, jasad kita ini tunduk dan patuh dengan kebaikan-kebaikan itu, supaya kita nanti kembali. Makanya bagaimana kalau kita mau berdamai dengan jiwa, ya kita ibaratnya nanti balik kepada yang punya jiwa. Kita tidak, ya ibaratnya kita udah sepuh-sepuh nih. Bagaimana caranya dengan berdamai dengan jiwa ini, kita bisa pulang kembali kepada sang pencipta diri kita, sang pencipta jiwa-jiwa ini dalam kondisi sangat indah, sangat tersenyum, jadi tidak ada penderitaan. Jadi intinya itu, jadi kalau begitu berarti kita kembali yang punya jiwa itu ya. Iya. Nah, kalau begitu, kalau menurut Islam itu barangkali ya, kalau saya tidak salah ya, coba dijelaskan. Barangkali di Islam itu ada yang dikatakan apa jiwa itu sama dengan roh ya. Kan dikatakan di Islam itu ada alas tu birabbikum qalu bala. Nah, itu berarti kita sudah berdialog dengan Tuhan itu. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan jiwa itu? Jiwa dengan roh, iya, yang pemahaman saya. Iya. Kalau jiwa itu yang pernah kita berjanji di dalam Islam. Iya. Berjanji bahwa aku Tuhanmu, terus aku iya. Iya. Aku yakin bahwa engkau Tuhanku, gitu kan? Iya. Itu kalau di dalam literatur Islam ya. Iya. Jiwa. Terus roh sendiri kita dikasih pengetahuan cuma sedikit. Iya. Jadi yang tahu banyak hanya Allah, hanya sang penciptanya saja. Jadi kalau roh itu ibaratnya penyambung antara jiwa dengan jasad ini, dengan
panca indera ini. Gitu. Jadi sebelum ada roh, sebelum ada itu jiwa itu ya aku tahu aku ini, tapi tidak bisa merealisasikan. Tapi setelah ada roh, ini jadi ya bisa connect, mata bisa melihat, kuping bisa dengar, ini bisa bicara, kulit bisa meraba, diraba bisa merasa dan bisa merasakan. Itu karena gabungan itu. Oh, gitu. Jadi setom atau pokoknya pengikat lah, penyambung antara jiwa itu sama jasad, penggabungnya itu roh. Pengikatnya adalah roh. Nah, roh sendiri ini kita manusia pengetahuannya hanya sedikit, hanya itu aja kalau menurut literatur Islam. Jadi simpelnya begitu. Pokoknya kita nggak sulit-sulit kok. Kita berdamai dengan jiwa itu nggak sulit-sulit. Yang sulit itu hawa tadi, keinginan tadi. Itu yang bikin sulit itu. Dan akhirnya ngikutin hawa kan ngotak-ngatik. Ini yang otak ini dijejeli macem-macem perintah, macem-macem kemauan. Makanya kalau di healing jiwa, metode dasar kita, ya kita yang bikin proposal yang bagus-bagus supaya diajukan kepada otak. Kan di otak kita itu kan kebagian mencipta apa, terus nanti di akses ke alam bawah sadar ini akan merealisasikan ke panca indera, terus akhirnya tercetus di dalam Nyata. kehidupan nyata. Itu seperti itu. Dan otak kita ini kayak HP ini, maaf ya HP ya, ini kan bikinan manusia, makhluk. Wah, ini software ini udah lebih luar biasa. Makanya kalau kita ambil energi alam semua, ini gelombang. Ini semuanya, kekuatan jiwa kita nggak bisa dibaca. Ini kalah. Mbak Google tanya, ini Google-nya ini udah lebih daripada Google-nya ini. Kalau kita sudah klik. Makanya banyak orang kalau di dalamnya dapat ilmu laduni itu sebenarnya ilmu yang sudah klik tadi, sudah menyatu antara jiwanya itu yang sudah mengurapi, yang sudah jiwanya itu sudah bisa menetralkan jasad ini untuk klik, untuk lo ya samina wa atona, lo nurut dengan apa perintah yang punya jiwa. Bukan yang jiwanya manut sama hawa yang menggunakan panca indera ini. Ya akhirnya jiwanya menangis, jiwanya terluka. Apalagi yang punya keinginan macam-macam nggak selesai, nggak terpenuhi, nah jiwanya merintih karena nggak bisa mengikuti tuntutan hawa. Jadi yang nyiksa kita itu hawa di dalam jasad kita. Roh kita menjerit karena tidak punya kuasa, karena tidak pernah dihidupkan, tidak pernah dioptimalkan. Nah itu metode yang sangat mudah banget. Ya tadi Ibu Sirot tadi mengenai tentang hidup itu. Nah itu saya kok hidup itu antara jiwa dengan itu yang setelah meninggal itu kan hidup. Nah hidup itu seperti apa konkretnya itu di dalam itu kita kait dengan jiwanya itu loh. Ya hidup sama jiwa itu sama. Jiwa itu ya hidup itu. Ya jiwa itu ya hidup itu. Nah hidup jiwa aku ingsun ya itu juga. Tapi kalau sama roh beda. Roh itu pengikat, penyambung, gitu. Itu yang saya pahami, gitu. Makanya ada apa ya? Kalau kita ini kan, wah jiwanya menangis gitu. Jadi karena menangis karena nggak bisa ininya jasad kemauan hawa tadi. Jadi akhirnya jasadnya pontang-panting nggak jelas, gelisah ke sono kemari. Jadi sebenarnya kalau dari pemahaman saya, surga neraka ya ada di sini. Kalau kita tenang, itu masuk ke surga. Jadi surga itu penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Itu surga. Nggak ada kegelisahan. Lah gelisah itu neraka. Karena tidak
tidak bisa mengikuti hawa neraka. Tapi kalau kita tenang, damai, happy, ya pokoknya ketenangan lah, gitu. Itu surga. Berarti ini kita ini Ibu Sirot ini bagaimana membuat surga dunia ini kedamaian dengan jiwa Ya, kita. makanya kalau misalnya healing jiwa, meditasi jiwa untuk anak muda, bagaimana settingan dalam alam nyata. Ini santri-santri kita, kalian berjaya di dunia dan bahagia di akhirat. Karena dia pun di dunia sudah di surga. Karena apa? Penuh dengan ketenangan. Kalau dia tenang, dia bijaksana. Akhirnya mengatur alam semesta ini dengan penuh dengan kebaikan. Jadi nggak ada di sini begini. Yang bikin sakit itu ngikutin jasad, ngikutin hawa tadi. Jadi hawanya nggak terima. Dongkolnya di sini. Rusaklah, sakitlah, menderitalah jiwa kita. Kalau jiwa kita sakit, raga kita, jasad kita jadi rapuh. Makanya banyak penyakit. Karena apa? Sudah banyak kerapuhan jiwa. Menderitanya jiwa, sakitnya jiwa. Akhirnya banyak yang stres, stroke, macam-macam lah. Itu sebenarnya karena apa? Kerapuhan jiwa tadi. Dan pemulihannya kita pahami. Berdamailah dengan jiwa. Suruh berdamai saja. Damainya gimana? Pahami. Maunya jiwa itu selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Nah begitulah. Sangat sesimpelnya, mudahnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini sudah lama kita ngobrol-ngobrol dan sudah banyak sekali masukan-masukan. Tapi barangkali Ibu bisa menyimpulkan supaya ada yang saya bawa pergi. Barangkali Permisa juga bisa lebih legowo, bisa menangkap lebih jelas lagi kesimpulannya seperti apa. Oke, alhamdulillah bagi Permisa yang sedang menderita jiwanya, yang sedang merintih jiwanya, jangan dibuat sulit. Berdamailah dengan jiwa masing-masing. Berdamailah. Tanyakan kepada jiwa kalian masing-masing. Ini aku harus gimana? Baiknya aku gimana? Tanyakan kepada jiwa kalian. Kalau masih pusing, datanglah kepada kami. Di padepokan kami. Insya Allah kita bimbing gratis. Kita bimbing gratis. Jadi tidak pusing-pusing. Kalau misalnya kita bingung-bingung alamatnya di mana, ya nanti bisa tanyanya kepada udah tertera di situ ya. Insya Allah mudah dijangkau lah itu. Padepokan Sirot Asifah, kolam renang Tirta Ciburial, Jalan Abdul Fatah, kilometer 6, desanya Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Insya Allah ketemu Ibu Sirot. Insya Allah berada di padepokan tersebut. Insya Allah. Saya rasa cukup. Ayo kita semua yang punya jiwa mulai berdamai dengan jiwa masing-masing. Insya Allah akan ketemu surga dunia akhirat. Amin. Sekian dari Umi, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.